Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para bapak-bapak sekalian, hafizani wa hafizakumullah, khusus segenap pengurus Masjid Al-Huda yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir, sekarang surah Al-Baqarah ayat 47. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya bani Israil, wahai bani Israil. Ya bani Israil, wahai bani Israil. Izin minum dulu. Ya bani Israil, wahai bani Israil. Uzkuru, ingatlah, nikmati, nikmatku, allati, yang an'amtu, telah aku berikan sebagai nikmat, alaikum, atas kalian. Wa anni, dan sesungguhnya aku, faddaltukum, telah melebihkan kalian, alal alamin, atas segala umat di seluruh alam, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Allah sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, tapi dengan syarat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan seterusnya syarat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka akan nikmatnya, nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kakek moyang mereka yang terdahulu, dan keutamaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Karena kata para ulama, separuh dari para nabi dan rasul itu dari Bani Israil. Jadi separuh dari para nabi dan rasul itu dari Bani Israil. Ada yang mengatakan begitu.
Yang jelas dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang banyak nabi dan rasulnya dari Bani Israel. Sampai Nabi Ibrahim digelari Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena setelah Nabi Ibrahim tidak ada lagi nabi dan rasul kecuali dari keturunan Nabi Ibrahim. Dan yang paling banyak dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam, dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang dikenal dengan nama Bani Israel. Ya, karena Nabi Musa, Nabi Yusuf juga Bani Israel, putranya Israel, putranya Nabi Yakub alaihissalam. Nanti Nabi Musa juga dari Bani Israel, Nabi Harun juga dari Bani Israel, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Syu'aib, dan nabi-nabi yang lain. Banyak itu dari kalangan Bani Israel. Ada yang mengatakan setelah Nabi Ibrahim itu yang dari Bani Ismail itu cuma 4. Nabi dan Rasul dari Bani Ismail itu cuma 4. Ada yang mengatakan begitu. Sisanya itu Bani Israel. Memang Bani Israel ini kalau sudah solehnya itu sampai menjadi Nabi dan Rasul. Tapi kalau udah jubahat itu sampai jadi Dajjal. Samiri itu Bani Israel, jadi Dajjal. Asuhannya malaikat Jibril. Allahu Akbar. Disuruh mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kakek moyang mereka yang terdahulu dan keutamaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka, yaitu diutusnya rasul-rasul dari kalangan mereka, diturunkan kitab-kitab kepada mereka, dan diutamakannya mereka atas segala umat pada zamannya, seperti yang disebutkan oleh ayat lain, yaitu firman Allah Ta'ala, walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin, dan sesungguhnya telah kami pilih mereka dengan pengetahuan kami atas bangsa-bangsa. Saat itu Ad-Dukhan ayat 32. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antara kalian dan dijadikannya kalian orang-orang merdeka, dan diberikannya kepada kalian apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Pokoknya intinya Bani Israel ini diberi kemuliaan oleh Allah dengan kemuliaan yang luar biasa. Hanya memang ya tadi itu, sing duablek yang duablek ya pol-polan, karena orang hebat memang, kaum yang hebat memang. Tapi kalau solehnya sampai menjadi nabi dan rasul. Nasab mereka ini nasab yang mulia sebenarnya, nasab mereka ini. Makanya orang itu walaupun nasabnya mulia, kalau nggak didukung dengan kelakuannya, tetap terhina. Kan'an putranya Nabi Nuh alaihissalam, karena amalnya nggak soleh, malah ingkar kepada bapaknya, kafir kepada Allah dan Rasulnya, yaitu bapaknya sendiri, ya nggak dimasukkan dalam golongan ahli surga. Bahkan istrinya Nabi Nuh yang mengkhianati dakwah beliau, kurang apa istrinya api. Nabi Lot juga istrinya itu ditetapkan oleh Allah masuk neraka, padahal keduanya di bawah naungan dua hamba Allah yang soleh. Nah, kita ini tidak boleh sombong hanya karena keturunan darah biru. Karena sebetapapun kita ini keturunan darah biru, kalau kelakuan kita nggak cocok dengan kemuliaan nasab kita, tidak akan menambah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun darah merah, bukan darah biru, tapi kalau kelakuannya kelakuan orang-orang yang mulia, kelakuan amalannya amalan takwa, maksud saya mulia,
Inna akramakum indallahi atqakum. Allah. Maka kita dihadapkan pada satu kenyataan dalam catatan sejarah. Nabi Musa itu besar dalam asuhan di istana Fir'aun, tapi tumbuh menjadi nabi dan rasul. Artinya apa? Aneka kedzaliman yang ada di istana Fir'aun tidak mempengaruhi beliau, sehingga dengan izin Allah beliau menjadi nabi dan rasul. Samiri didikannya malaikat Jibril, tapi rupanya didikan malaikat Jibril tidak membekas dalam dirinya hingga akhirnya menjadi Dajjal. Allahu Akbar. Tadi saya contohkan putranya Nabi Nuh. Di zaman Nabi itu ada beberapa sahabat Nabi itu tokoh-tokoh yang sangat mulia dunia akhirat, radhiyallahu anhum. Tapi bapaknya itu ya preman pol. Abu Lahab itu punya putri namanya Darrah radhiyallahu anha. Itu ulama besar di kalangan para sahabat. Namanya Darrah. Bapaknya Abu Lahab. Ya Allah nyatakan tabbat yada abi lahabi wa tabb. Walid bin Mughirah, itu kalau orang Jawa nyebutnya gento itu, preman pol. Tapi putranya Khalid ibn Walid radhiyallahu an gelarnya Saifullah. Abu Jahal, siapa yang nggak tahu Abu Jahal? Yang Nabi menyebut Fir'aun hadhi zaman. Fir'aun zaman ini Abu Jahal itu. Putranya namanya Ikrimah radhiyallahu an. Itu ulama besar, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi juga. Namanya Ikrimah radhiyallahu an. Itu anaknya Abu Jahal. Allahu Akbar. Maka kita ini menurut saya nggih, jangan minder hanya karena keturunannya orang darah merah tadi itu atau darah hitam. Karena kemuliaan dalam Islam tidak diukur dari warna kulit, tidak diukur dari keturunan siapa, tidak diukur dari jenis kelamin, tapi diukur dari ketakwaannya. Surah Al-Hujurat ayat 13 itu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi kemuliaan dalam Islam tidak diukur dari jenis kelamin atau warna kulit atau keturunan siapa, tapi diukur bagaimana dia bertakwa atau tidak kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap orang dalam Islam punya kesempatan menjadi orang yang mulia. Walaupun dalam strata sosial kastanya mungkin rendah. Dan dalam Islam tidak dikenal, makanya dalam Islam tidak dikenal kasta. Bilal radhiyallahu an, Bilal ibn Rabah radhiyallahu an itu kan kalau dalam strata sosial masyarakat Arab jahiliyah, beliau budak, mantan budak, itu strata sosialnya rendah. Tapi di tantangan Rasulullah Muhammad SAW dengan izin Allah, beliau menjadi pribadi yang mulia karena ketakwaannya. Di dunia karirnya sampai menjadi gubernur di bumi Syam. Sementara kemuliaannya tembus langit karena Nabi pernah mendengar suara terompahnya Bilal itu ada di dalam surga. Allahu Akbar. Itulah Islam yang memberikan kesempatan bagi siapapun untuk menjadi mulia tanpa melihat anaknya siapa. Dulu kiai-kiai saya itu kalau bilang itu gini, kalau nasabmu, garis keturunanmu, mbah-mbahmu itu
dari keturunan orang-orang yang mungkin tidak mulia, maka mulailah nasab muliamu darimu, kata guru saya itu. Taruhlah dulu mbah-mbah kita, nenek moyang kita wis wong gak salat, wong sing mbuh apa gak ngerti Bromo Corah mbuh PKI mbuh apa gak terus mbuh apa zaman biyen. Dulu orang tua kita, mbah-mbah kita. Taruhlah nasab kita dulu bukan nasab yang mulia misalnya. Maka kalau kata guru-guru saya, mulailah kemuliaan nasabmu itu darimu. Dengan cara bagaimana? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat 11. Yang akan Allah muliakan itu adalah orang yang beriman dan berilmu sekaligus. Masa kalau menyemangati anak-anak saya itu sudah menjadi ketetapan Allah, sudah menjadi hukum Allah, sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi kebiasaan Allah, orang yang beriman dan berilmu pasti mulia. Sudah menjadi ketetapan Allah, sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi hukum Allah, sudah menjadi kebiasaan Allah, di mana orang yang bertakwa pasti mulia. Sudah menjadi kebiasaan Allah, hukum Allah, sunnatullah, sudah menjadi tradisinya Allah, di mana orang yang membawa Al-Quran, baik dengan menghafalnya, membacanya, mengamalkannya, syukur-syukur dengan mengajarkannya, itu pasti menjadi orang yang mulia. Itu sunnatullah sudah itu. Gak usah ingin dimuliakan, pasti mulia sudah itu. Karena itu sudah menjadi sunnatullah itu. Menjadi sunnatullah sudah itu. Sudah menjadi hukum kausalitas yang Allah tetapkan, sudah menjadi kebiasaan atau sunnatullah, tradisinya Allah, kebiasaannya Allah. Dimanapun orang itu berada, kalau takwa pasti mulia, kalau beriman dan berilmu sekaligus pasti mulia. Kalau terus gitu, Allahu Akbar. Nah ini senun sewu, ini nggak peduli apa jenis kelamin, warna kulit, wong tuane sapa. Kalau Allah berkehendak mulia maka dia akan menjadi mulia, dan Allah sudah memberitahukan kepada kita di mana letak jalan kemuliaan itu. Tinggal kita mau menempuh jalan kemuliaan itu atau tidak menempuh jalan kemuliaan itu. Tapi jangan lupa Allah juga memberitahukan kepada kita tentang jalan-jalan kehinaan. Tadi ada jalan kemuliaan, jalannya orang-orang muttaqin, muhsinin, tawabin, mutatahhirin, orang yang berilmu dan macam-macam tadi itulah. Itu jalan-jalan kemuliaan. Tapi Allah juga memberitahukan kepada kita adanya jalan-jalan kehinaan. Yang kalau siapapun itu, termasuk anaknya Nabi sekalipun, kalau menempuh jalan kehinaan itu dia terhina. Siapapun. Dan Allah beritahukan dalam Al-Quran ada jalannya kafirin, musyrikin, munafikin, aspirin, obat ya. Yang terakhir obat, aspirin obat. Siapapun yang menempuh jalannya orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang fasik, pasti terhina, pasti. Kenapa? Karena itu jalan-jalan yang Allah beritahukan kepada kita itu jalan kehinaan. Maka siapa yang menempuhnya, walaupun dia anaknya orang yang mulia, terhina dia. Kenapa? Karena menempuh jalan kehinaan. Pun Allahu Akbar. Abu Ja'far Ar-Razi rahimahullah meriwayatkan dari Ar-Rabi' Ibn Anas dari Abul Aliyah rahimahumullah sehubungan dengan tafsir firman-Nya yang artinya, dan ingatlah bahwasanya aku telah melebihkan kamu sekalian atas segala umat. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Disebutkan bahwa keutamaan tersebut berkat apa yang telah diberikan Allah kepada mereka berupa kerajaan, rasul-rasul dan kitab-kitab. Kapan Bani Israel punya kerajaan? Ketika dipimpin oleh Talut. Talut melawan Jalut. Talut dibantu oleh Nabi Daud yang itu menjadi mantunya Talut nantinya.
Dilanjutkan oleh Nabi Dawud, itu nabi yang raja. Dilanjutkan dengan Nabi Sulaiman. Itu Bani Israel pernah dianugerahi kerajaan-kerajaan oleh Allah. Ya, bermula dari Tolut kemudian punya mantu Nabi Dawud jadi raja, terus dilanjutkan putranya Sulaiman. Yang itu tidak ada kerajaan yang menyamai kerajaannya Nabi Sulaiman. Jadi mereka dulu pernah dianugerahi kejayaan berupa kerajaan-kerajaan. Kalau kita telisik lebih awal lagi dari kalangan Bani Israel, yang pertama jadi raja itu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu jadi raja setelah beliau menjadi menteri bagian pangan. Itu kemudian beliau menjadi menteri, setelah jadi menteri jadi raja Mesir. Itu Nabi Yusuf. Jadi dari kalangan Bani Israel, raja itu sudah ada, bahkan nabi dan raja sekaligus. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman itu dia, termasuk Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Allahu Akbar. Mereka pernah dikasih terus kemudian mereka juga diberi para nabi dan rasul. Saya katakan tadi, setelah Nabi Ibrahim tidak ada lagi nabi dan rasul kecuali dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang paling banyak itu dari Bani Israel. Bahkan sependek yang saya ingat ya, yang berkata itu Imam Suyuti dalam Tafsir Jalalain. Separuh dari nabi dan rasul itu dari Bani Israel. Ya tadi saya ulang, kalau mereka solehnya sampai jadi nabi dan rasul. Kalau ndableknya sampai jadi dajjal. Itu orang-orang Bani Israel. Oh, lanjut. Dan kitab-kitab itu 3 kitab milik Bani Israel. Pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Yang terakhir Injil itu kepada Nabi Isa alaihissalam, itu untuk Bani Israel. Dari 4 kitab suci, 3 untuk Bani Israel. Coba bayangkan. Al-Quran untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk bangsa jin juga kalau Al-Quran. Memungkasi semua kitab suci yang ada. Itu Al-Quran. Allahu Akbar. Hingga mereka berada di atas semua umat di masanya, karena dibimbing oleh Allah. Bimbingannya berbasis langit, berbasis wahyu maksudnya. Karena sungguhnya tiap-tiap zaman itu mempunyai umatnya masing-masing. Hal yang semisal telah diriwayatkan dari Mujahid, Ar-Rabi ibn Anas, Qatadah, dan Ismail ibn Abi Khalid rahimahumullah. Makna ayat ini memang wajib ditafsirkan berdasarkan pengertian tersebut. Mengingat umat sekarang ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada mereka. Jadi begitu diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lebih utama adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkhitab kepada umat ini di surah Ali Imran ayat 110 tadi yang saya sebutkan itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum. Kalian hai umat Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik umat yang ukhrijat, dikeluarkan linnasi untuk umat manusia seluruhnya. Tapi dengan syarat ta'muruna, kalian memerintahkan bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, mengajak orang dalam kebaikan, wa tanhauna 'anil munkari, dan kalian mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Nah, walau amana ahlul kitab, andaikan saja ahlul kitab Yahudi atau Nasrani itu mau beriman,
pastilah lakana khairul lahum, itu lebih baik bagi mereka. Begini ya, ini catatan penting buat kita. Islam mulia tanpa syarat. Saya ulang, Islam mulia tanpa syarat. Karena Allah langsung yang memuliakan Islam. Sehingga dikatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Maka konsep ajaran agama Islam itu terbuka, dibahas secara terbuka. Kajian-kajian Islam itu terbuka. Konsep ajaran Islam siap diadu dengan konsep ajaran agama manapun kalau ada yang mau membuat perbandingan. Karena konsep ajaran Islam itu sangat terbuka sekali. Sangat terbuka sekali. Itu makanya Islam itu sebetapapun disalahpahami tidak pernah menjadi jatuh kemuliaannya. Jadi sebetapapun orang berusaha menyalahpahami Islam, Islam tidak akan pernah jatuh. Ketika Pentagon dan WTC ditabrak oleh 2 pesawat itu kan viral sekali pernyataan tentang Islam is teroris. Islam is teroris. Sehingga menurut berita yang saya baca, yang saya perhatikan, yang saya lihat, yang saya tonton di saat itu saya nonton di Metro TV. Itu yang saya tahu, hari di mana Pentagon dan WTC ditabrak oleh 2 pesawat itu, hari itu terjemahan Al-Quran di Amerika ludes habis. Karena mereka penasaran, apa betul umat Islam itu teroris? Karena saat itu yang digaungkan di mana-mana untuk menjatuhkan Islam itu sendiri, itu dengan mengatakan Islam is teroris. Dan yang saya nonton beritanya di VO Metro TV saat itu ya, apa yang terjadi coba? Pasca Pentagon dan WTC ditabrak oleh 2 pesawat itu, ada 3 keyakinan yang naik drastis, pengikutnya naik drastis. Ini namanya berusaha untuk menjatuhkan Islam, malah umat Islamnya malah banyak. Yang pertama Injili, itu naik, pengikutnya naik. Yang kedua ateis, naik. Yang ketiga Islam. Untuk Islam diberitakan, yang saya tonton beritanya itu, Islam naik sampai 300% di Amerika. Jadi umat Islam naik sampai berapa? 300%. Sehingga ada kawan yang baru pulang dari Amerika untuk berdakwah itu, dia cerita, dulu di Amerika itu 4 kota 1 masjid. Sekarang 1 kota bisa 4 masjid katanya. Cuman beberapa masih dalam bentuk ruko-ruko karena terkait dengan IMB katanya. Di Amerika itu. Jadi dulu itu kata dia, dulu itu 4 kota 1 masjid. Sekarang 1 kota bisa 4 masjid. Terus ada jamaah saya yang pernah tinggal di Amerika cerita, betul Ustaz, betul. Tidak salah, betul. Menurut saya malah gereja-gereja sepi di sana itu. Allahu Akbar. Pun lanjut. Itu Islam mulia tanpa syarat. Karena inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah itu ya hanya Islam. Tapi ini harus ingat ini, tapi umat Islamnya itu mulia dengan syarat. Kalau Islamnya mulia tanpa syarat karena Allah langsung yang memuliakan Islam itu. Tapi kita sebagai umat Islam itu mulia dengan syarat. Kalau kita penuhi syarat-syarat kemuliaan, kita akan menjadi mulia. Dan sejarah mencatat bagaimana Khulafaur Rasyidin berjaya menaklukkan Persia dan Romawi. Bagaimana kemudian Daulah Bani Umayyah itu berjaya sampai menyebar ke seantero jagat, sekian benua dikuasai. Bagaimana kemudian Daulah Bani Abbasiyah juga berkuasa dan kekuasaan yang berabad-abad dan dahsyat kekuasaannya, menguasai sekian benua. Bagaimana Turki Utsmani juga begitu. Itu sejarah mencatat kejayaan Islam ketika
kaum muslimin memenuhi syarat kemuliaan itu. Tapi begitu muslimin tidak memenuhi persyaratan kemuliaan, nanti baca sejarah bagaimana jatuhnya Daulah Bani Abbasiyah. Itu bermula dari pemimpinnya dan rakyatnya mulai menjauhi ajaran Tuhannya, mulai menjauhi Al-Quran dan Sunnah Nabinya Muhammad SAW. Nanti silakan pelajari jatuhnya Andalusia. Bagaimana sebab awal mula jatuhnya Daulah Bani Abbas, Daulah Daulah Umayyah yang ada di Andalusia itu. Bermula dari ketika pemimpinnya dan rakyatnya mulai menjauh dari ajaran Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di fase-fase kejayaan di semua dinasti itu, ketika pemimpinnya dan rakyatnya peduli dengan agamanya, dengan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sejarah mencatat itu. Nah, kalau kita mau bangkit kembali sebagaimana dulu Islam pernah berjaya, muslimin pernah berjaya maksud saya, maka penuhi syarat kemuliaan itu. Nah, di antara syarat kemuliaan dalam ayat yang kita bahas ini di Ali Imran ayat 110 ini apa coba? Pertama, kita harus mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus mau menghidupkan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau sudah tidak ada saling mengingatkan, alamat kehancuran di depan mata sudah. Saya sering sampaikan di banyak tempat itu gini. Indikasi sederhana kalau hubungan suami istri, orang tua dan anak, komunitas itu masih sehat, indikasinya apa? Masih ada fungsi tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr itu dengan baik. Jadi tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr itu masih berfungsi dengan baik. Kalau antara orang tua dan anak, suami istri itu masih mau saling mengingatkan, dan mau diingatkan, mau mendorong dalam kebaikan dan mau mencegah dalam kemungkaran. Kalau hal itu dilakukan, hubungan rumah tangganya, komunitasnya itu masih aman insya Allah. Kenapa? Karena ada mau saling mengingatkan. Tapi kalau sudah fungsi saling mengingatkan antara suami, istri, orang tua dan anak, antar saudara, antar teman, sudah nggak ada lagi, sudah alamat sudah itu. Dan ini ayo kita tarik dalam skala yang lebih luas dari kalangan kaum muslimin. Kalau di antara kaum muslimin masih mau saling mengingatkan, dan yang mengingatkan mau diingatkan, yang diingatkan juga mau mengingatkan, saling. Insya Allah kita masih ada tanda-tanda kemuliaan itu masih ada. Tapi kalau itu sudah tidak ada, bahkan keluarga yang mulia sekalipun bisa jadi preman semuanya. Kalau sudah tidak ada saling mengingatkan, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan keluarga yang mulia sekalipun jadi preman semua. Mana contohnya Ustadz? Itu di Jazirah Arab sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW ada masa apa namanya? Masa jahiliyah. Panjenengan tahu siapa yang tinggal di Jazirah Arab saat itu? Rata-rata mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Itu keturunan yang mulia itu rata-rata mereka itu. Keturunan yang mulia mereka itu. Tapi karena tidak ada lagi fungsi saling mengingatkan, karena memang vakum kenabian setelah Nabi Isa AS itu kira-kira 600 tahun, nggak sampai sih, kira-kira segitulah. Maka hampir semuanya jadi preman, yang dikenal dengan nama jahiliyah. Padahal ini keturunan yang mulia, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Sampai masanya dikenal nama jahiliyah, hampir semuanya jadi preman, enggak semuanya, hampir. Padahal ini keluarga yang mulia. Padahal keturunan Nabi dan Rasul. Lalu bagaimana dengan kita yang keturunan orang biasa, yang kalau tidak menghidupkan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Makanya kalau pesannya Nabi itu kan sederhana, jangan jadi orang baik sendirian.
Karena saya pernah baca dalam satu riwayat itu, orang yang mau serawung dan bersabar dengan pergaulannya dengan manusia, dengan fitnahan manusia, itu lebih aku sukai, kata Nabi, daripada dia menyendiri. Tahu kenapa? Orang kalau baik sendirian, kalau ada yang salah nggak ada yang ngingetin, kalau tersesat nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang nyelamatin. Makanya kata Nabi Okamakal ketika bicara masalah ini, yang diterkam oleh serigala itu domba yang sendirian. Karena kalau bareng-bareng domba yang lain mengingatkan gitu. Kalau kita udah jauh-jauh lah. Ini loh, kita di masjid ini kan kita bareng-bareng. Kok tiba-tiba Pak Pardio misalnya mbalelo misalnya kata gitu. Kira-kira diingatkan teman-teman kira-kira. Iya. Pak, sampean kok jadi gini sekarang, Pak? Ada apa? Ada fungsi saling mengingatkan. Sehingga insya Allah setan tidak bisa menggelincirkan kita. Kenapa? Karena ada mau saling mengingatkan. Apalagi kalau berkaitan dengan penyakit hati, di mana penyakit hati itu seringkali yang tahu terlebih dahulu itu orang lain, bukan yang sakit. Beda kalau sakit fisik. Kalau sakit fisik, saya tidak tahu panjenengan sakit atau tidak, kecuali jenengan cerita sama saya. Aduh Pak Ustadz lagi meriang nih. Oh, lagi sakit berarti. Saya tidak tahu. Yang tahu jenengan dulu. Setelah saya diberitahu baru saya tahu. Tapi kalau penyakit hati, riya, sum'ah, ujub, sombong, takabur, hasud, itu seringkali yang sakit itu tidak menyadari. Biasanya yang tahu lebih dulu malah orang lain. Sehingga orang ingetin, kamu sekarang ngomong kok jadi tinggi gitu. Kamu kok tinggi sekali ngomongnya sekarang. Hati-hati loh, dur-dur lah ngomong. Takutnya nanti lambungmu kesampul pesawat. Nah, diingetin gitu. Loh, kamu sekarang ngomong kok jadi sengak, ada apa kamu? Kok ngomongnya nyakitin, nyelekit, ada apa? Kok tumben kamu sekarang gegem banget gak mau berbagi dengan orang lain, padahal kamu kan orang yang diberi kecukupan oleh Allah. Itu ada mau saling mengingatkan gitu loh. Nah, itu makanya saya ulang sekali lagi, kalau kita masih ada fungsi tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, maka insya Allah hubungan rumah tangga orang tua dan anak itu masih sehat. Tapi kalau itu sudah tidak ada, berarti Allahu Akbar. Dan dengan catatan lagi, dan mau beriman kepada Allah. Dengan catatan semua itu dasarnya iman. Iman kepada Allah. Kenapa kok mau saling mengingatkan? Kenapa kok peduli dengan saudaranya dengan mengingatkan? Karena kita beriman kepada Allah. Nah, itu kita iman sebagai perintah Allah. Kita kalau cuek bisa saja. Alah Ustaz, neraka urusan dia, surga urusan dia. Neraka dia bukan neraka saya, surga dia bukan surga saya. Kan orang bisa ngomong gitu. Tapi kita nggak boleh ngomong gitu. Dalam Islam kita ini diperintah untuk peduli dengan saudara kita, dengan mengajak mereka dalam kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran. Mengajak dalam kebaikan bisa dengan kata-kata, bisa dengan contoh, bisa dengan tindakan konkret. Mencegah kemungkaran kalau mampu dengan kekuasaan, kalau tidak punya kekuasaan dengan lisan, kalau tidak punya nyali dengan lisan, dengan hati. Paling enggak kita ingkari, syukur-syukur kita doakan, semoga dapat hidayah, taubat, minta ampun kepada Allah. Jadi kita itu tidak boleh, maaf ya, melihat ada orang judi terus cuek, alah biarin aja, nggak boleh, nggak boleh. Tapi mau ngingetin nggak berani Ustaz, nanti dilempar sandal saya atau dipukuli. Paling nggak dalam hati ingkari perbuatan itu, syukur-syukur doakan, semoga Allah berikan hidayah mereka semua, dihentikan kezalimannya, Allah hancurkan kemungkarannya misalnya. Begitu. Nun sewu, kita melihat ada seorang wanita pakaian seksi meleketet buka aurat. Kita cuek, alah terserah Ustaz, neraka urusan dia, surga urusan dia. Tidak boleh. Kita harus peduli, mengingkari perbuatan itu. Syukur-syukur doakan dia dapat hidayah, taubat, minta ampun kepada Allah. Itu begitu.
Jadi nggak boleh kita cuek, itu nggak boleh. Waduh, berarti banyak dong Ustaz yang kita mesti peduli. Iya, kalau kita menyadarinya sebagai sebuah kemungkaran. Cuma kadang-kadang kita kan kadang nggak sadar, karena kebiasaan. Nanti kadang lupa kalau itu kemungkaran. Kalau sadar, segera ingkari, minimal doakan, tambah doakan. Oke? Kita break adzan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh kalau ada. Monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Oke, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tentang apa pertanyaannya apa pertanyaan? Surga dan neraka sudah diartikan. Oh. Oke. Baik. Surga itu ada penduduk aslinya, Pak. Penduduk aslinya sudah ada. Nabi pas Mi'raj ada, surga sudah ada. Nabi sudah masuk ke surga. Bahkan dalam satu riwayat beliau mengatakan, andaikan diizinkan, aku pengen bawa oleh-oleh satu buah dari surga. Dan yang kalau kalian makan setelah itu tidak ada lagi yang lebih enak daripada itu. Cuman Allah melarang, tidak boleh. Jadi surga itu sudah ada penghuninya, Pak. Siapa? Yang pertama penghuni asli. Penghuni asli itu pertama para malaikat. Malaikat penjaga surga, malaikat Ridwan itu. Malaikat Ridwan itu penghuni asli surga. Kemudian yang kedua para bidadari surga yang asli. Jadi bidadari surga yang asli itu dia sudah menghuni surga. Yang setiap malam kalau ada orang tahajud, bidadari mengatakan, "Oh, suamiku lagi sholat. Ayo cepet dong, aku udah gak sabar pengen ketemu," kata bidadari gitu. Jadi kalau jenengan sholat tahajud, bidadari yang nunggu, Pak. Nah, itu sudah ada, Pak, bidadari. Neraka sudah ada penghuni aslinya. Siapa? Kalajengking, ular, macam-macam. Ya. Aneka binatang-binatang yang siap menyiksa penghuninya nantinya itu. Nah, jadi ada penghuni asli surga, ada penghuni asli neraka. Nah, kita ini nanti pulang kampung semoga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, saat ini mereka yang sudah wafat masih tertawan di alam barzah. Alam barzah itu alam yang berada di setelah alam dunia sebelum kiamat. Itu alam barzah namanya. Nah, di sana ada kehidupan juga, Pak. Sebagaimana di dunia ada kehidupan. Ada yang seperti taman-taman surga kehidupannya, ada yang seperti jurang-jurang neraka. Setelah barzah ada kiamat, setelah kiamat ada hari kebangkitan, setelah hari kebangkitan ada mahsyar, setelah mahsyar ada pembagian rapot, setelah pembagian rapot ada hisab, setelah hisab ada mizan, setelah mizan ada sirat, terakhir surga neraka. Ada yang mengatakan kontoroh baru surga. Semoga untuk kita surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Ngaten lagi. Nggih. Monggo yang lain silakan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Keadaannya apa? Kenapa? Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini nggak paham geopolitik internasional ya. Jadi nanti kalau saya ngomong nanti takutnya saya salah. Ya, tapi kenyataannya yang kita lihat seperti itu memang. Dan Hamas juga berterima kasih kepada mereka. Tapi terlepas ada apa di balik itu, wallahu alam saya nggak paham. Silakan nanti pakar-pakar geopolitik internasional yang bicara, saya nggak paham saya. Ya, tapi terlepas dari apapun itu ya kenyataannya memang mereka yang saat ini berani. Tapi saya ulang ya, terlepas ada apa di balik itu, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu saya. Nah, yang paham ini orang-orang yang paham geopolitik internasional. Nah, kalau soal ini itu tadi Bapak bilang tadi, saya hanya bisa berkata wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu nonton nggih Bang ya. Nggih. Monggo ada lagi yang lain mungkin? Nggih. Sebentar Pak, dulu Pak Partio dulu. Oke.
Ustaz dalam keadaan dari kita kadang-kadang tahu keluarga ini orang nakal ya, namanya jabatan. Tapi kita kan nggak pernah berani atau bisa untuk mengatasi itu. Kalau yang di kantor, contohnya banyak. Kalau yang di kantor itu kadang-kadang orangnya tahu kita orang awal, nggak tahu itu bahwa itu perbuatan itu mungkin untuk ngomong. Tapi kita kan nggak pernah bisa untuk menyampaikan atau apa karena malah ada yang disuruh. Yang perhatikan kalau melihat berita ini kan sudah kelihatan ini aman makhluk mengungkapnya itu udah nggak ada. Nah, itu menurut Ustaz apakah ini memang keadaan yang sudah seperti tadi dibiarkan atau bagaimana? Gimana turun? Boten juga sih, amar ma'ruf nahi munkar masih ada kok, masih ada. Cuman mungkin banyak orang yang tidak tahu kapasitasnya aja. Jadi contoh gini. Kan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, maraknya kedzaliman itu bukan karena banyaknya orang yang zalim, tapi karena orang baik itu diam. Itu ya. Jadi banyak orang itu yang tidak paham kapasitas diri, terus tidak bersikap sesuai dengan kapasitasnya. Contoh gini, ada seorang pejabat, penguasa, dia muslim, dia punya power untuk menstop satu kegiatan kemungkaran. Tapi yang terjadi dia bukan nyetop, bukan nyabut izin, yang ada menghimbau. Loh, menghimbau itu kerjaannya dai, ustadz, ulama. Kalau nyetop itu tugasnya yang tekan tanda tangan itu yang punya kekuasaan. Nah, kadang non sewu di antara orang-orang yang memegang jabatan kadang lupa dengan kapasitas dirinya itu. Loh, pejabat kok menghimbau, pejabat kok buat surat keputusan gitu loh. Itu pejabat kok menghimbau, piye itu. Nah, itu contoh maksud saya itu. Nah, banyak orang yang nggak ngerti kapasitas diri itu loh, Pak. Itu seperti itu. Nah, yang berilmu juga gitu. Sudah tahu kemungkaran diam aja misalnya. Tidak berusaha untuk mengkanter misalnya. Tapi saya bersyukur pada Allah, netizen dan netijah kita itu luar biasa sekarang ini. Kan beberapa kasus itu kan dengan izin Allah ditindaklanjuti kan barokahnya netizen dan netijah bersuara. Netizen kita itu loh Pak. Beberapa kasus itu kan ditindaklanjuti dengan izin Allah kan barokahnya netizen sama netijah bersuara itu. Yaitu mudah-mudahan itu bagian dari cara untuk bernahi mungkar versi dengan lisan itu, dengan tulisan dan seterusnya itu. Makanya kalau jenengan punya kekuatan media sosial itu jangan dimandulkan, gunakan sebagai senjata untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, terus yang terakhir ya dengan hati tadi. Ini selemah-lemahnya iman. Nah, kalau kita masih peduli walaupun dengan selemah-lemahnya iman itu masih aman. Nah, jadi saya insya Allah masih Pak. Jadi fungsi amar nahi mungkar itu masih insya Allah. Ya, jadi insya Allah tinggal lebih dipertajam lagi aja. Cuma kalau saya memandang beberapa kaum muslimin tidak paham kapasitasnya itu aja. Sekelas penguasa duit jabatan kok tidak menggunakan jabatannya untuk menghadik yang zalim dengan kekuasaannya. Itu tidak paham kapasitas diri namanya itu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, monggo Mas terakhir. Ya, silakan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ustaz. Ya. Saya menanyakan ada seorang laki-laki bertanggung jawab kepada perempuan. Misalnya ada seorang istrinya untuk memasak, menyapu, menyopek, menyuci, gosok, main HP, dan begitu. Apalagi seorang laki-laki bertanggung jawab atas perempuan. Kita semuanya ketayaannya oh ini
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanallah.